Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Amelia Ramadan dengan NIM 1917407037 dari kelas 1 PAI dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi artikel yang telah saya baca. Baiklah teman-teman, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu materi mengenai birokrasi, di mana akan mengetahui apa itu birokrasi, sejarahnya atau perjalanan dari masa ke masanya, serta yang lainnya. Untuk itu, teman-teman semuanya, kita langsung saja ke pembahasan mengenai birokrasi tersebut. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu kita akan mengenal apa itu birokrasi, artinya bagaimana, serta menurut pandangan para ahli itu birokrasi itu seperti apa. Lanjut saja ya teman-teman. Birokrasi ini istilahnya telah diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Martin Albrow sejak tahun 1745 hingga kini masih menjadi pembincangan hangat di masyarakat terutama kalangan akademis. Sejak manusia lahir hingga meninggal selalu terlibat dalam urusan birokrasi. Anak lahir harus memiliki akte kelahiran, mati pun harus memiliki akte kematian. Kenyataan ini membenarkan pernyataan menurut Etsiomi dan Gerd bahwa hidup ini selalu membutuhkan birokrasi dan birokrasi tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan birokrasi sebagai yang pertama yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Kemudian yang kedua yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya. Kemudian secara sudut etimologi birokrasi berasal dari kata burau dan kratia dari Yunani. Burau yang artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Kemudian dari pendapat tokoh lain seperti dari tokoh Toha, birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pejabat pemimpin organisasi untuk mengatur organisasi. Pejabat yang disebut birokrasi itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Jadi dari pendapat-pendapat tersebut dapat diartikan bahwa birokrasi itu yang pertama sebagai prosedur kerja, kemudian yang kedua sebagai sistem keorganisasian, yang ketiga sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan, sehingga tidak memfokuskan pada salah satu pengertian dari ketiga tersebut, namun menggunakan secara bersilangan yang artinya makna birokrasi bisa bersentuhan dengan birokrasi sistem keorganisasian, prosedur kerja, dan pengambilan keputusan. Sehingga dari ketiganya tidak dapat dipisahkan secara diskret. Dalam ketiga pengertian tersebut, birokrasi hanya alat yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan di masyarakat. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah masa ke masa mengenai birokrasi. Pada awalnya, birokrasi itu memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Makna positif dari birokrasi muncul karena adanya harapan baru dalam proses pengambilan keputusan negara yang semula hanya ditentukan oleh para pemimpin diktator
yang sifatnya otokratik kemudian berubah dengan memberi peluang adanya partisipasi masyarakat. Pada zaman diktator, penguasalah yang memutuskan segala permasalahan negara tanpa adanya konsultasi, apalagi memutuskan secara bersama-sama dengan masyarakat atau rakyatnya. Istilah diktator berasal dari bahasa Latin, yaitu dictar, yang artinya berkata atau bersabda. Dan istilah itu muncul pertama kali pada tahun 501 sebelum Masehi. Perkataan atau sabda pimpinan adalah keputusan dan harus dilaksanakan pada saat itu. Makna birokrasi yang mula-mulanya tadi positif dan semakin menguat, nilai positifnya di era industrialisasi tersebut bergeser menjadi negatif karena ulah pelakunya yang tidak lain adalah manusia. Hal ini karena manusia memiliki biogramar, yaitu serangkaian instruksi biologis dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku, dan salah satunya adalah kecenderungan mendominasi seperti keinginan berkuasa. Kini birokrasi lebih banyak memiliki makna negatif karena banyaknya terjadi penyimpangan dalam kekuasaan para birokrat. Bahkan Gould menyatakan bahwa birokrasi adalah makhluk yang mengerikan, mempunyai alat penangkap senantiasa memperluas genggamannya, dan sekaligus merupakan lembaga yang paling korup dan merusak dalam masyarakat. Itulah gambaran mengenai birokrasi di dunia ketiga yang ingin menjelaskan betapa birokrasi yang buruk tersebut telah menjadi lubang yang subur terjadi korupsi yang sistematis. Gambaran birokrasi di dunia ketiga yang disampaikan oleh Gould lebih banyak mengaca di Zaire. Namun bila melihat kenyataan akhir-akhir di Indonesia, kondisi kita tidak jauh berbeda dengan di Zaire pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Buruknya makna birokrasi pada abad 20-an ini menimbulkan keinginan baru untuk memunculkan istilah baru dalam sistem birokrasi. Dalam sistem organisasi yang semula hanya dikenal organisasi birokrasi, timbul sistem organisasi yang lainnya, yaitu seperti organisasi dinamis. Hal ini tidak lain karena besarnya image negatif dari makna birokrasi. Baiklah teman-teman, setelah tadi disinggung mengenai buruknya makna birokrasi pada abad 20-an, tersebut kan menimbulkan keinginan baru untuk memunculkan istilah baru dalam sistem organisasi yang bernama organisasi dinamik. Jadi di sini terdapat dua organisasi, yaitu organisasi birokrasi serta organisasi dinamik. Sehingga kita dapat mengetahui ciri-ciri dari keduanya, yaitu mengenai ciri-ciri organisasi berdasarkan dinamikanya. Oke, yang terlebih dahulu dibahas yaitu mengenai organisasi dinamik. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama yaitu lingkungan sosial budaya yang sangat cepat berubah. Yang kedua yaitu dinamis dan proaktif. Yang ketiga yaitu rantai pengambilan keputusan yang pendek. Yang keempat yaitu cenderung desentralisasi. Yang kelima yaitu interaksi internal tinggi. Kemudian yang keenam yaitu mobilisasi struktural tinggi. Yang terakhir yaitu mementingkan aspek material daripada formal. Ya teman-teman, kemudian yang untuk organisasi birokrasi, ciri-cirinya yang pertama yaitu lingkungan sosial budaya relatif stabil, yang kedua lamban dan responsif, yang ketiga rantai pengambilan keputusan yang panjang, yang keempat itu cenderung sentralisasi, yang kelima yaitu koordinasi internal tinggi, yang keenam yaitu mobilitas struktural rendah, yang ketujuh yaitu mementingkan aspek formal daripada material.
Kemudian birokrasi dalam ranah pendidikan. Pada saat ini tingkah laku birokrat dan karakteristik organisasi pendidikan saat ini belum baik. Hal ini mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia, peningkatan kualitas birokrasi pendidikan, dan perbaikan sistem serta organisasi pendidikan menjadi prioritas mendesak agar wajah birokrasi pendidikan menjadi lebih baik. Buruknya perilaku birokrat pendidikan dan karakteristik organisasi pendidikan yang lebih baik menyebabkan tingkat layanan pendidikan kepada masyarakat juga belum baik. Penerapan standar pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dan mendasar agar pelayanan pendidikan bisa diberikan dengan layak. Baiklah teman-teman semuanya, sekian terima kasih. Minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.